Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ini adalah minggu Advent pertama. Minggu pertama menjelang Natal, yang kalau kita mengikuti tanggalan internasional yang dirayakan tanggal 25 adalah Natal. Kita tidak perlu buat hitung-hitungan seperti seorang teolog yang berhitung sesungguhnya Yesus itu lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Yang jelas Yesus pernah lahir di muka bumi ini. Amin. Amin. Ya. Jadi gak perlu kita berdebat, wah tidak benar, bukan tanggal 25 Yesus lahir, jadi Natal tidak benar tanggal 25. Ya gak benar kalau Desember Yesus lahir, bukan Desember tapi Februari. Itu tidak penting sekali. Yang jelas Yesus pernah lahir di muka bumi ini. Amin. Ya, buat kita semua. Nah, kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, walaupun hari ini secara khusus kita belum mengadakan perayaan Natal, tapi kita sudah masuk dalam minggu Advent pertama, minggu Natal pertama. Jadi saya akan sampaikan firman Tuhan buat kita, makna Natal yang sesungguhnya, bagian pertama. Minggu depan saya akan sampaikan minggu kedua, bagian kedua. Minggu berikutnya lagi bagian ketiga. Dan nanti di Natal kita tanggal 25 akan saya sampaikan makna Natal bagian keempat. Jadi supaya kita mengerti dengan sesungguhnya apa sebenarnya makna Natal. Di firman Tuhan hari ini temanya adalah sikap hati dalam menyambut Natal. Jadi makna Natal bagian pertama ini berhubungan dengan sikap hati. Itu dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 tadi. Di firman Tuhan ini kita tadi sudah mendengar bagaimana orang-orang Majus dari timur mau melihat bagaimana keberadaan Yesus yang telah lahir itu. Artinya orang Majus ini datang setelah Yesus lahir. Maka dikatakan di ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi dari timur ke Yerusalem, penuntun mereka adalah bintang. Namanya bintang timur. Bintang timur yang menuntun mereka sampai persis di alamat. Lalu bintang timur berkata, Anda sudah sampai di tujuan. Pas di titik 0 sudah sampai. Jadi mereka dituntun oleh bintang timur. Siapa yang menuntun mereka? Tuhan sendiri yang menuntun mereka untuk sampai tepat sampai di kaki Tuhan. Amin. Kalau Anda ingin sampai tepat di kaki Tuhan, jangan suruh dituntun oleh tetangga, tapi biar Tuhan yang tuntun. Kalau mau kita sampai di hatinya Tuhan, jangan minta teknologi yang menuntun, jangan minta hatimu yang menuntun, biar Tuhan sendiri yang menuntun. Maka kita sampai di hati Tuhan. Amin. Maukah kita sampai di hati Tuhan? Amin. Coba kita belajar mengenai orang-orang Majus ini. Ada 5 hal yang istimewa di dalam diri orang Majus. Coba kita pelajari. Dan 5 hal ini harus kita dapat hari ini supaya kita bisa memaknai Natal yang sesungguhnya. Yang pertama adalah, coba kita lihat, dikatakan di ayat 1 tadi, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
Yang ketika Herodes mendengar itu, terkejut Herodes karena dia tidak mau kalau ada raja lain yang akan menggantikan dia. Maka Herodes mengumpulkan semua imam-imam, ahli Taurat, diminta keterangan dari mereka, benarkah ada Mesias yang akan lahir akan menjadi raja? Dan mereka bertanya kepada mereka yang ada di Bethlehem juga yang di Yudea. Dan mereka ingat ada tertulis dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil siapa? Orang-orang Majus. Siapa orang-orang Majus ini? Orang Majus itu adalah para filosof raja Persia. Jadi tidak sembarangan. Mereka orang ahli mengenai dunia antariksa. Mereka tahu membaca alam. Jadi mereka itu orang-orang hebat. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, makna Natal bagian pertama yang kita pelajari pada hari ini berhubungan dengan sikap hati kita dalam menyambut perayaan Natal. Dan kita berkaca, belajar dari orang Majus. Ada 5 hal istimewa yang ada dalam diri orang Majus. Yang pertama adalah mereka datang dari timur ke Yerusalem, bahkan ke kota yang paling kecil, namanya. Makanya dikatakan tadi di firman Tuhan, dikatakan, dengan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan lagi yang terkecil di antara mereka yang memerintah, karena dari situ lahirnya Sang Juru Selamat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, para filosof ini, itu filosof dari raja-raja Persia ini, alias orang Majus ini, dari jauh datang untuk melihat Yesus yang dilahirkan di kandang domba itu. Artinya orang Majus ini punya sikap hati yang rela bayar harga. Orang Majus percaya bahwa Yesus akan jadi raja. Makanya mereka dari jauh-jauh datang untuk melihat Yesus. Mereka percaya walaupun Yesus itu yang secara fisik, secara jasmania adalah anak seorang tukang kayu, tapi mereka percaya bahwa itu akan jadi raja. Maka dari kejauhan mereka datang menemui Yesus. Jadi mereka ada sikap hati yang rela bayar harga. Mereka tidak memakai logika manusia sekalipun. Untuk urusan pekerjaan mereka pasti memakai logika. Ilmu yang dipelajari yang secara keahlian para orang Majus ini adalah ilmu alam. Dan itu harus pakai logika. Tetapi khusus yang berhubungan dengan Tuhan, mereka tidak mau memakai logika. Logikanya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, anak seorang tukang kayu mungkinkah jadi raja? Tapi mereka percaya, sehingga mereka rela dari timur ke Yerusalem, bahkan sampai di kandang domba, hanya untuk bertemu dengan sang raja. Jadi sikap hati yang bagaimana yang ada di dalam diri orang Majus? Yang pertama adalah sikap rela bayar harga. Sikap rela bayar harga muncul karena iman. Kalau tanpa iman tidak mungkin ada sikap rela bayar harga. Contohnya seperti Daniel. Daniel diperhadapkan dengan situasi yang sangat bahaya, yaitu di Gua Singa. Benar apa enggak? Ya. Tapi apa yang dia katakan?
sanggup menolong aku, itu tidak persoalan. Tapi sekali menyembah Allah, tetap menyembah Allah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Rela. Jadi Daniel rela mati, asal tetap ada dalam perkenanan Tuhan. Nah ini kita rela tidak. Mungkin dari rumah ke sini jalan kaki, amin. Rela tidak bensin kita keluar untuk sampai ke tempat ini, amin. Rela tidak kita datang lebih awal supaya bisa bersihkan elom. Jadi ada sikap rela yang dimiliki oleh orang Majus. Seperti janda yang kisahnya di firman Tuhan kita dengar, yang hanya punya sedikit tepung hanya segenggam, sedikit minyak di buli-buli. Ketika Tuhan berkata, buatkan untuk aku roti. Logika apa enggak? Konyol apa enggak? Seharusnya janda itu berkata, buat aku saja kurang, masakan aku harus memberi kepada engkau lewat hambamu? Tetapi tidak dilakukan si janda itu. Dia berkata, karena Tuhan yang mengatakan, karena hambanya yang mengatakan, aku rela melakukannya. Maka ketika dia lakukan terjadi mujizat. Dia tidak kekurangan. Jadi ada sikap rela bayar harga. Jadi kata rela membayar harga itu berarti ada sesuatu yang kita berikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan lewat firman ini, supaya kita bisa dapat rema firman Tuhan, amin. Rela bayar harga berarti ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita sedang memberi atau menerima? Kita sedang menerima. Ketika kita berdoa, kita sedang memberi atau menerima? Maka pekerjaan kita setiap hari menerima dan menerima terus. Tapi kita selalu mengeluh. Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Apa salah satu contohnya? Salah satu kegiatan yang mengandung kata memberi kepada Tuhan, memberkati Tuhan, apa? Memuji, menyembah Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sedang memberi kepada Tuhan. Kita sedang mengagungkan namanya. Kita sedang memberkati Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan yang memberkati kita, tapi kita juga bisa memberkati Tuhan. Seperti tadi di pujian dikatakan, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Berikan sesuatu untuk Tuhan. Kebetulan tadi kita belum masuk dalam menyembah Tuhan. Mari coba belajar menyembah Tuhan. Katakan, Yesus, hanya Engkau yang benar, dan aku mau ada dalam kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Coba lewat pujian ini, umat Tuhan yang dikasih Tuhan, engkau masuk dalam hadirat Tuhan, berikan sesuatu untuk Tuhan. Katakan, Tuhan, ini janji. Selama aku masih hidup, hatiku hanya hati yang mau menyembah Engkau. Selama Engkau hidup, aku tidak mau memandang uang, tidak mau memandang orang lain, tidak mau memandang dunia ini. Mataku hanya memandang kepada Engkau, supaya hatiku tetap terjaga. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai engkau keluar dari tempat ini tanpa dapat apa-apa. Kau harus dapat rema dari firman Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berjanji sama Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, Yesus. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu. Ini janji kami, hidup kami hanya mau menyembah-Mu. Yesus, kami mau setia sampai selamanya. Yesus, hanya Engkau Allah yang kami puji sembah. Yesus, selamanya Engkau Tuhan kami. Bagimu pujian, bagimu hormat, kemuliaan sampai selamanya. Yesus, kami puji. Yesus, kami sembah. Yesus, kami agungkan selama-lamanya, selamanya. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Amin. Kalau engkau ada dalam beberapa minggu ini supaya membawa kita dalam hadirat Tuhan, yang terkadang di sela-sela firman kita angkat pujian, kita masuk dalam hadirat menyembah Tuhan. Amin. Apakah kita merasa kita masuk hadirat Tuhan? Saya merasa sekali masuk dalam hadirat Tuhan. Harapan saya kita semua, bahkan umat Tuhan yang di rumah juga semua sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Ya. Keadaan tidak menghalangi kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Walaupun keadaannya kita harus ibadah live streaming, itu tidak menghalangi kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan yang Tuhan cari memang hanya orang-orang yang mau memuji menyembah Dia. Amin. Amin. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal istimewa yang ada dalam diri orang Majus tadi adalah sikap rela bayar harga. Saya tidak tahu masing-masing kita secara pribadi harga apa yang sudah kita bayar hanya untuk mendapatkan, memperjuangkan Yesus. Bukan untuk mendapatkan uang, bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kita melakukan sesuatu yang bersikap rela bayar harga hanya untuk mendapatkan Yesus. Mendapatkan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Kalau kau berjuang sampai rela bayar harga, dihina, diolok orang untuk mendapatkan pekerjaan, itu kan pekerjaan. Engkau capek-capek rela, capek-capek hanya untuk mengembangkan usahamu, itu kan usahamu. Engkau rela capek-capek bangun pagi-pagi sekali, para anak-anak sekolah bangun pagi-pagi sekali hanya untuk bisa menimba ilmu ke sekolah, itu kan sekolah. Tapi yang dimaksud firman Tuhan adalah sesuatu yang kau lakukan hanya untuk menggapai mendapatkan Yesus. Seperti orang Majus, perjalanan dari timur ke Yerusalem bukan perjalanan yang gampang. Katakan pada dirimu, aku mau melakukan apapun demi mendapatkan Yesus. Amin. Amin. Kedua adalah ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Bagian hanya aja, lalu sujud menyembah Dia. Orang Majus bukan hanya bertemu Yesus saja, tapi sujud menyembah Dia. Seperti tadi kita, mungkin sikap tubuh kita tidak sujud, tapi hati kita sujud menyembah Tuhan. Amin. Amin. Ada sikap hati yang betul-betul yang paling Tuhan nanti-nantikan, yaitu apa? Sikap rendah hati. Orang Majus adalah orang-orang yang tidak diragukan lagi pengetahuannya, pinternya luar biasa, pengetahuannya luar biasa. Tapi mereka mengesampingkan pengetahuannya, mengesampingkan jabatannya, mengesampingkan titel. Ketika ada di depan raja dan segala raja, semua gelar-gelarnya dibuang. Mereka sujud menyembah Yesus. Amin. Amin. Yang disembah itu Yesus yang secara jasmani. Anaknya siapa? Yusuf, tukang kayu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara jujur juga umat Tuhan yang ada di rumah, kira-kira kalau engkau datang ke satu tempat ibadah, lalu firman disampaikan, naiklah seorang pendeta ke mimbar menyampaikan firman Tuhan dengan bajunya yang apa adanya, dengan dasinya yang sudah 25 tahun dipakai itu terus, dengan sepatu yang ala kadarnya, yang warnanya sudah tidak ada. Jujur, loh, jujur, sejujur-jujurnya, kira-kira Anda mood enggak, respect enggak terhadap hamba Tuhan itu? Serius enggak dengar firman-Nya? Bandingkan ketika ada KKR di satu gereja besar, datang hamba Tuhan terkenal,
Di dunia medsos pun dia sudah terkenal. Di mana-mana dikenal. Kira-kira engkau dengar firman-Nya, apakah engkau sambil main-main? Sambil main HP? Sambil keluar wirawiri? Atau sambil tidur? Gimana kira-kira Bapak Ibu yang Kristen? Jujur. Berbeda tidak sikap? Pasti berbeda. Pasti. Logika manusia pasti berbeda. Pasti mengatakan, oh ini hamba Tuhan yang diurapi. Wah, lihat pakaiannya aja bagus. Wah, ini dikenal di mana-mana. Bahkan kita akan bawa teman kita. Kita akan datang rame-rame. Karena yang datang hamba Tuhan yang hebat, terkenal. Tapi coba kalau datang hamba Tuhannya dari pelosoknya sana, mungkin dia tidak pakai sepatu, mungkin pakai sandal. Mungkinkah kita bersikap seperti kita sedang mendengar Tuhan berbicara? No, bukan. Dan itu sangat terbukti di kalangan umat Tuhan. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan di pekerjaan Tuhan. Kalau pendeta yang diundang di gerejanya, pendeta hebat, dia dengan senang hati membagikan undangan kepada orang lain. Tapi kalau pendetanya biasa-biasa saja, bahkan kursi banyak yang kosong. Dan pada umumnya, maaf ini yang dengar juga siapa terserah, gereja-gereja yang diundang pasti pendeta-pendeta yang terkenal. Benar tidak? Amin. Padahal itu PK-nya lebih besar. Banyak hamba Tuhan yang lain yang gratis, tapi karena tidak terkenal, tidak diundang. Tapi coba lihat, orang Majus tidak memandang rupa. Amin. Amin. Dia tahu yang datang adalah juru selamat, yang datang adalah pembawa berita kemenangan, berita keselamatan. Yang datang adalah juru selamat, sekalipun anak tukang kayu, tapi mereka tunduk, berlutut menyembah. Ada sikap rendah hati. Inilah yang Tuhan mau ada di dalam setiap umat Tuhan yang mau merayakan Natal. Miliki sikap rendah hati supaya Yesus mau lahir di hatimu. Amin. Supaya Yesus mau menjadikan hatimu jadi istananya. Tapi kalau enggak, mungkin kau mengaku-ngaku orang Kristen, mengaku kau percaya Yesus, tapi Yesus berkata, no way, aku tidak mengenal kamu. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Itu untuk umat Tuhan, untuk hamba Tuhan. Di ayat 23 dikatakan, Matius 7 ayat 23 dikatakan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukan aku berkhotbah demi namamu? Bukan aku mengusir setan demi namamu? Aku menyembuhkan orang demi namamu? Tuhan bilang, enyahlah engkau perbuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Karena hatimu tidak istanaku, aku tidak ada di hatimu. Jadi pertanyaannya sekarang, Yesus ada di mana? Yesus kalau begitu ada di mana? Yesus ada di hati orang yang rendah hati. Kalau begitu katakan sekarang. Harus ada respon terhadap firman. Katakan sekarang, lihat. Dalam nama Yesus, aku tolak roh kesombongan. Roh Kudus, berikan aku hati yang rendah hati, supaya hatiku menjadi istananya Yesus. Amin. Jadi Tuhan tidak cari orang pintar, Tuhan tidak cari orang kaya, Tuhan tidak cari orang hebat, tapi yang Tuhan cari orang yang rendah hati. Maknai Natal ini dengan sikap rendah hati, supaya Yesus lahir di hatimu, maka engkau akan lihat tahun 2021 adalah tahun Yobel. Amin. Tahun Yobel. Amin. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan.
segala tawanan di dilepaskan. ya. Semua penghalang-penghalang berkatmu akan dilepaskan. Tidak akan mengikat kamu lagi. Kamu akan bebas meraih berkat Tuhan asal kamu mau hatimu menjadi istananya Yesus. Amin. Amin. Ya. Rendah hati orang Majus adalah orang pintar, ilmuwan, tapi sujud menjauh Yesus. Mereka memakai prinsip Yohanes 3 ayat 30. Baca salah seorang. Dia harus makin besar, Ya. tetapi aku harus makin kecil. Ya, ini prinsip dari orang Majus. Maukah kita memakai prinsip ini? Amin. Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Baru nanti berlaku pujian yang mengatakan Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Yesusku luar Iya. biasa. Persoalanku Iya. biasa. Yesusku Luar biasa. Jadi kalau Yesusnya luar biasa, persoalan kita bisa diselesaikan. Amin. Ya. Jadi orang Majus punya hati yang menyembah, itu hati hamba. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan juga yang di rumah, ingat, yang Tuhan cari hanya hati yang mau menyembah. Katakan kepada Tuhan, hatiku adalah hati yang menyembah. Jadilah sesuai yang kau katakan. Amin. Bagi kau yang mengatakan. Yang ketiga, di ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan yang terbaik yang diberi. Yang nggak kasih baju, padahal Yesus sebenarnya butuh baju toh. Namanya aja di kandang domba, dingin toh. Tapi yang diberi apa? Emas. Emas itu bisa berubah? Gak bisa berubah. Emas mau dibuang di kali, tetap jadi emas. Baju dibuang di kali, di comberan, gimana? Kotor, bisa rusak. Tapi emas tidak bisa rusak. Kemenyan mur yang terbaik, yang harum wanginya, itu yang dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi apa yang istimewa yang ketiga yang ada di dalam diri orang Majus? Sikap hati yang penuh kasih. Cinta dibalas cinta. Amin. Amin. Yesus berkata, I love you. Lalu kita jawab, I love Jesus. Jadi cinta dibalas cinta. Orang Majus membalas cinta Yesus. Yesus sudah mau lahir. Dia tinggalkan sorga, tahtanya, datang ke dunia hanya untuk menemui kita. Jadi orang Majus membalas cinta Yesus, membuka harta bendanya. Orang Majus mempersembahkan emas dan mur dan kemenyan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, filosofinya adalah begini. Kalau kita memberi, bisa enggak memberi tanpa cinta? Halo? Tidak. Memberi tanpa cinta, tanpa kasih. Ini saya identikkan aja ya, kasih dan cinta. Saya enggak, karena sering yang dua itu saya sebut. Memberi tanpa kasih, bisa enggak? Tidak. Hah? Bisa. Memberi tanpa cinta, bisa enggak? Bisa? Beri tanpa kasih, tanpa cinta bisa? Wah, nyumbang ke panti asuhan bisa aja. Kita tidak mengasihi mereka tapi kita memberi. Benar apa enggak? Jadi memberi tanpa cinta atau tanpa kasih itu bisa. Tetapi mencintai tanpa memberi itu tidak bisa. Benar apa enggak? Ya. Kalau kamu betul-betul mencintai Yesus, kamu betul-betul mengasihi Yesus, tidak bisa kata tidak memberi. Pasti engkau ingin memberi untuk Tuhan. Jadi orang Majus ini masuk pada tahap itu, tahap mencintai Yesus. Maka tadi pujian kita, ku jatuh cinta padanya, tambah dalam lagi, sehingga ada keinginan memberi untuk Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang taunya cuman meminta,
meminta terus. Ini nggak laku di kerajaan Allah. Yang laku di kerajaan Allah adalah yang mencintai Yesus, yang selalu ingin memberi itu Tuhan. Jadi jelas-jelas memberi tanpa cinta itu bisa. Tapi kalau mencintai tidak mungkin tanpa memberi. Kalau kau mengasihi Yesus, kalau engkau mengasihi Yesus, kau harus memiliki hati yang mengasihi. Kalau engkau mengasihi Yesus, ini kita sudah mau masuk ke kesimpulannya. Kalau engkau mengasihi Yesus, jangan izinkan Yesus lahir lagi di kandang domba. Amin. 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 Apakah kau mengasihi Yesus? Apakah kau mencintai Yesus? Jangan izinkan Yesus lagi lahir di kandang domba. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di kandang domba. Tapi kalau kita masih izinkan Yesus lahir di kandang domba, berarti kita tidak mencintai Yesus. Maukah kita Yesus lahir lagi di kandang domba? Tidak. Mengapa kita tidak mau Yesus lahir di kandang domba? Ada apa dengan kandang domba? Bina. Di kandang domba ada apa? Ada apa di kandang domba? Kotoran. Ada kotoran, bahkan ada tai binatang. Benar apa enggak? Ada apa lagi di kandang domba? Ada kambing. Ada apa lagi? Ada sampah. Ada apa lagi di kandang domba? Ada nyamuk apa enggak? Banyak nyamuk tentunya di kandang domba. Jadi jangan izinkan Yesus lagi lahir di kandang domba. Mengertikah kita ilustrasi ini? Kalau engkau mengasihi Yesus, jangan izinkan Yesus lahir di kandang domba yang kotor, corok, dan menjijikkan. Artinya, kalau kau mengasihi Yesus, saat ini buka hatimu untuk Yesus. Biar Yesus korek-korek. Yesus sebagai cleaning service, dia akan bersihkan hatimu yang kotor. Dia akan buang kotoran-kotoran yang ada di hatimu. Segala ketidaknyamanan, nyamuk-nyamuk yang ada di hatimu, yaitu nyamuk-nyamuk ketidaknyamanan, kekhawatiran, kebimbangan, itu nyamuk. Yesus akan singkirkan itu semua. Dan juga kambing yang ada di hatimu, hati yang keras, akan Tuhan bereskan semuanya. Sehingga hatimu bukan lagi kandang yang hina, tapi hatimu menjadi bejana yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi kalau hatimu masih seperti yang dulu, seperti lagu Rinto Rahab berkata, aku masih seperti yang dulu. Dulu sombong, sekarang tetap sombong. Dulu suka berpikiran negatif, sekarang juga suka berpikiran negatif. Dulu hatinya jorok, sekarang juga hatinya jorok. Dulu diomongin sedikit langsung tersinggung, sekarang pun tetap menjadi orang yang suka tersinggung. Mungkin engkau bisa kasih uangmu untuk Tuhan Yesus. Mungkin engkau bisa menyumbang gereja. Tapi coba, betul gak hatimu kau berikan untuk Yesus? Dan banyak sekali dibuktikan, bahkan orang yang sudah tahu firman sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, disinggung sedikit hal-hal yang spesifik mengenai kepribadiannya, dia langsung tersinggung, kecewa. Itu tandanya dia tidak bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu artinya ini yang Tuhan mau, ingin bereskan. Kalau hari ini engkau tahu makna Natal yang sesungguhnya, kasihilah Yesus. Dan jangan izinkan Yesus lagi lahir di kandang domba. Karena kandang domba hina. Mana yang hina? Bukan kandang domba secara fisik yang bentuk kandang. Kandang yang hina adalah hati yang kotor, hati yang tidak mau bertobat, hati yang sombong. Itu kandang domba yang hina. Yesus tidak mau lagi lahir di tempat seperti itu. Yesus mau lahir di hati orang yang betul-betul
mengatakan kepada Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Hati seperti itu yang Tuhan mau. Jadi berikan persembahan hatimu yang penuh kasih kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah ayat 12 berkata, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke perah Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi Tuhan sudah memberitahu kepada orang Majus, kalau engkau sudah menemukan sang raja itu, ketika engkau kembali, jangan kembali kepada Herodes, tapi pergilah lewat jalan lain. Ini artinya apa? Halo, sebelum kita angkat pujian tadi, artinya apa? Orang Majus memiliki hati yang taat. Tuhan katakan, jangan kembali kepada Herodes, karena kalau kamu kembali kepada Herodes, Herodes akan membunuh bayi itu. Orang Majus mengikut apa yang Tuhan katakan. Orang Majus taat, tidak kembali kepada Herodes, pulang melalui jalan lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika mereka pulang lewat jalan lain itu sangat capek sekali, karena mereka harus muter-muter cari jalan menuju ke tempatnya kembali ke timur. Tapi mereka lakukan demi untuk taat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya kasih kita satu ilustrasi. Pemain musik juga dengarkan. Ilustrasinya adalah satu karung ketaatan jauh lebih berharga daripada 1000 karung pengetahuan. Mungkin engkau bisa berkata engkau hebat. Mungkin engkau mau mengatakan engkau punya skill yang luar biasa. Engkau ahli dalam suatu bidang. Tapi itu tidak ada artinya tanpa ketaatan. Kapan kita taat? Kita taat bukan karena kita nyaman. Kita taat bukan karena kita setuju dengan apa yang harus kita lakukan. Seperti Abraham. Dia sudah nyaman di Ur Kasdim, tapi Tuhan katakan tinggalkan tempat itu. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, kemana Tuhan? Tuhan katakan jalan saja. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia katakan karena Tuhan yang mengatakan. Dia mau belajar taat. Apa yang terjadi? Ketaatannya menghasilkan kelimpahan berkat Tuhan. Tuhan percayakan dia kekayaan yang lebih luar biasa. Bahkan sampai Yesus datang kedua kali nanti, tidak akan ada orang yang menyamai kekayaan Abraham. Karena Abraham adalah bapa orang percaya, orang beriman. Yang keempat adalah miliki hati yang taat. Apapun yang Tuhan katakan, suka tidak suka, tetaplah taat. Amin. Dan yang kelima, maknai Natal dengan sikap yang taat dan plus setia. Maka Tuhan akan berkata, engkaulah anak kekasihku, kepadamu aku berkenan. Amin. Miliki sikap seperti wanita yang datang di kaki Tuhan. Dia tahu dia adalah orang berdosa. Tuhan, engkau ampuni aku, engkau selamatkan aku. Itu udah luar biasa. Engkau mau lahir bagi aku, itu udah luar biasa. Apa yang menjadi balasanku? Yaitu aku mau. Hatiku menyembah engkau, dan aku mau. Sampai aku dapat mahkota kehidupan, aku tetap setia. Seperti wanita menurut